Pasukan perlawanan di Palestina, Brigade Al-Quds meluncurkan rudal menyasar wilayah Israel. Pada Rabu 2 Juli 2025, mereka mengumumkan bahwa pasukannya telah membombardir kota Siderot di jalur Gaza dengan roket. Menurut media Israel, ada 3 roket yang terdeteksi memasuki wilayah yang berbatasan dengan jalur Gaza itu. Namun, tak dijelaskan secara rinci berapa total yang tewas maupun luka, termasuk kerusakan yang ditimbulkan. Dalam operasi yang lain, sayap militer Gerakan Jihad Islam ini juga meledakkan sebuah ladang ranjau. Kendaraan militer Zionis yang melintas pun meledak. Tak hanya Brigade Al-Quds, serangan juga dilakukan oleh Brigade Al-Qassam. Mereka mengaku menargetkan pemukiman Nir Zitzak dan Miftahim sehari sebelumnya. Para pasukan menggunakan rudal roket Hi-20 untuk menyerang posisi musuh. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan diluncurkan dari daerah tempat pasukan pendudukan Israel ditempatkan di utara Khan Yunis. Tak hanya itu, sayap militer Hamas ini juga menargetkan tank Merkava Israel dengan ranjau darat berdaya ledak tinggi. Insiden ini dilakukan di sepanjang jalur pasukan Israel di daerah Al-Zana, Timur Khan Yunis. Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara, Dr. Marwan Al-Sultan tewas setelah terkena serangan udara militer Israel. Kabar ini diumumkan Kementerian Kesehatan di Gaza pada Rabu 2 Juli 2025. Dr. Al-Sultan tewas bersama keluarganya setelah Israel menargetkan rumahnya di kota Gaza. Kementerian Kesehatan setempat mengutuk keras tindakan militer Zionis. Tindakan Israel dinilai sebagai kejahatan yang sengaja dan keji terhadap tokoh terkemuka di bidang medis. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Sultan sendiri memang dikenal luas atas pengabdiannya selama puluhan tahun di bidang medis. Bahkan hidupnya didedikasikan untuk penyembuhan. Penargetan Dr. Al-Sultan menandai pukulan lain terhadap sektor perawatan kesehatan yang sudah hancur di jalur Gaza. Pasalnya, selama lebih dari setahun berperang, Israel tak segan menargetkan rumah sakit. Mereka mengklaim perlawanan Palestina memanfaatkan ruang di bawah rumah sakit untuk bersembunyi. Akan tetapi, pembunuhan tenaga medis merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Iran ini resmi mengakhiri kerjasama dengan pengawas nuklir PBB yaitu IAEA terkait program nuklir. Langkah Iran tersebut langsung dikecam oleh Amerika Serikat. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Tammy Bruce pada Rabu 2 Juli 2025 menyayangkan langkah Iran. Menurutnya, Iran ini memiliki kesempatan untuk memilih jalan perdamaian terkait nuklirnya. Oleh karena itu, langkah Teheran yang mendadak menghentikan kerjasama dinilai tak dapat diterima. Bruce mengatakan Iran harus bekerja sama dengan IAEA tanpa penundaan, termasuk yaitu memberikan informasi yang diperlukan terkait material nuklir yang tidak dideklarasikan di Iran. Diketahui penangguhan kerjasama ini Tribunus dilakukan Iran dipicu oleh serangan Israel dan Amerika Serikat beberapa hari yang lalu. Serangan tersebut menyasar sejumlah fasilitas penting nuklir Iran hingga fasilitas tersebut mengalami kerusakan begitu. Sejak saat itu, Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, memperingatkan bahwa ia akan memerintahkan lebih banyak serangan udara jika Teheran mencoba memperoleh senjata nuklir. Sementara Teheran sendiri ini sudah berulang kali menyatakan jika negaranya tidak tengah dalam proses mengembangkan senjata atom. Militer Iran dilaporkan memuat ranjau laut ke kapal-kapal di Teluk Persia Tribunars. Tindakan Teheran ini memicu kekhawatiran dari Washington. Menurut pejabat Amerika Serikat, tindakan Iran dilakukan pada bulan Juni yang lalu. Pergerakan militer Iran ini terdeteksi oleh intelijen Amerika Serikat. Disebutkan, ranjau itu dimuat beberapa waktu setelah Israel melancarkan serangan awalnya terhadap infrastruktur nuklir dan rudal Iran pada 13 Juni. Teheran dinilai bersiap untuk memblokade Selat Hormuz, menyusul serangan Israel di berbagai lokasi di Iran. Padahal Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Sekitar 1/5 dari pengiriman minyak dan gas global ini melewati Selat Hormuz.
Menurut pejabat Amerika Serikat, langkah Teheran dapat meningkatkan konflik yang sudah memanas. Tanya itu, perdagangan global ini juga dinilai akan terhambat sehingga harga energi dunia dapat meningkat. Sebelumnya ini, Iran juga telah mengancam akan menutup Selat Hormuz Tribuners. Upaya ini dilakukan setelah Amerika Serikat meluncurkan serangan menargetkan fasilitas-fasilitas nuklir Teheran. Saat itu Washington meminta kepada China agar berdialog dengan Iran agar tak jadi memblokade selat tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.